Suatu hari dia akan menangis dan berkata, "Mama benar." Ini orang-orang muda yang seperti ini banyak. Ini harus diakui bahwa anak ibu tidak terdidik rohaninya. Di saat kritis seperti ini, ibu hidup suci, mencari Tuhan, menjadi kekasih Tuhan. Jangan melukai Tuhan, jangan melawan Tuhan. Tuhan pun tidak akan melukai ibu. Oke, ibu jangan cerewet lagi, jangan marah-marah. Sekarang saatnya ibu diam. Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Kita masuk episode 1175. Saya didampingi oleh Dr. Alvin. Mari kita mulai. Yang pertama dari seorang wanita usia 40 tahun, sudah menikah, memiliki satu anak, tinggal di Jerman, gereja Pentakosta. Ya. Salam Pak Eras dan tim, saya berterima kasih atas pelayanan Abam ini. Mendengar Abam saja sudah seperti mendengar khotbah Pak Eras. Saya kenal Pak Eras murni cuma dari YouTube. Ada episode Abam yang tiba-tiba muncul di beranda YouTube saya sekitar tahun 2022. Sejak saya kenal Pak Eras, yang ada di pikiran saya cuma langit baru, bumi baru, hidup suci, serupa dengan Yesus, 3D, dan lain-lain. 3D itu diam. Oke. Terus. Saya berusaha melakukan itu semua, tapi kok rasanya berat sekali. Saya masih jatuh bangun. Tiap kali jatuh, saya menyesal dan minta ampun sama Tuhan, tapi besoknya saya bisa jatuh lagi. Begini, ini wanita ya. Anda wanita baik, Anda punya kerinduan perkara-perkara rohani, tetapi you harus don't you tame your sin. Jangan kamu menjinakkan atau mengambil jinak your wild sin. Apa itu? Wild sin itu dosa yang liar, yang di dalam inside us, yang ada di dalam diri kita. Jadi ada inclination, kecenderungan, inclination sin in our flesh. Ada kecenderungan dosa di dalam diri kita. Dan itu yang seringkali kita anggap biasa. Kita merawat like a pet. Ya, kita merawat seperti binatang piaraan. Ya. Like caring pet. But actually it's not pet. This is a wild beast. Itu binatang buas. So you have to kill him. Kill him. Kamu harus membunuhnya. Put death. Harus membunuh. Oke, teruskan. Belakangan saya merasa diperlakukan tidak adil di tempat kerja. Teman-teman kerja saya yang suka berbohong, memfitnah, malas-malasan, bahkan mencuri bisa mendapatkan kenaikan gaji dan bonus. Sedangkan saya tidak mendapatkan apapun. Itu cara Tuhan mau menyempurnakan. Ya, this is the way that God will make a way to get you to be mature, membuat kamu dewasa, to make you growing up. Tuhan membuat kamu dewasa lewat keadaan ini. Iron sharpen iron, besi menajamkan besi. Teruskan. Padahal saya merasa saya bekerja dengan baik, disiplin, dan jujur. Saya tahu bahwa tidak ada tempat kerja yang sempurna dan saya harus tetap bersyukur kalau saya masih punya pekerjaan sampai hari ini. Walaupun saya diperlakukan seperti itu dan percaya bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Ya, amin. Tapi jujur Pak Eras, saya masih punya ego yang tinggi. Seperti ingin dihargai, iri hati, kecewa, dan marah kalau saya ingat ini. Ini apa tadi, wild sin ini. Dosa yang buas. Yang tanpa kita sadari itu ada dalam diri kita, kita suka pelihara. Kita masih look after, betul ya, memelihara, masih caring, take after, betul ya, itu memelihara, look after, look after, memelihara. Padahal itu bahaya, ya. Oke, teruskan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai kesempurnaan? Dalam hal ini supaya tidak ada sakit hati, benci, dan marah walaupun disakiti. Terima kasih sebelumnya, Tuhan Yesus memberkati. Anda di Jerman, saya sedikit tadi berbahasa Inggris, saya kira Anda pasti tahu bahasa Inggris. Dan saya percaya kamu bisa diubah lewat peristiwa-peristiwa ini. Ini
blessing di tengah-tengah keadaan kacau, atau blessing in disguise, berkat di tengah-tengah keadaan kacau ini. Kita bersyukur karena Tuhan mendewasakan kamu melalui persoalan-persoalan ini. Yang penting kamu endurance, bertahan. Terus bisa join us di doa pagi, ya, supaya Anda bisa bertumbuh bersama kami, atau doa puasa bersama kami. Tetap ikut truth.id, dan Anda didewasakan. We love you. Amin. Berikutnya dari seorang pria usia 21 tahun, belum menikah, tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. Shalom Pemeras, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Ada teman saya dari Katolik bertanya soal purgatori atau api penyucian. Jadi mereka beranggapan bahwa setelah meninggal kita tidak langsung ke surga atau neraka, tapi ke api penyucian. Teman saya bertanya bagaimana menurut agama saya. Saya jawab kepadanya, nanti akan saya beri kabar lagi. Karena saya bingung. Setahu saya Protestan hanya mempelajari 66 kitab, namun Katolik belajar Deuterokanonika. Apakah itu termasuk Alkitabiah, Om? Ya, kalau orang-orang Protestan memiliki kanon Alkitab, artinya Alkitab yang diakui sah sebagai firman Allah itu 66 kitab. Sedangkan Katolik memiliki tambahan Deuterokanonika. Katolik meyakini api penyucian atau purgatori, ya. Saya tidak tahu apakah semua orang Katolik mempercayai ini atau hanya sebagian. Karena hal ini sudah lama, ya, ajaran sudah lama dalam cara gereja. Tentu di gereja Protestan kita tidak meyakini adanya api penyucian ini. Sebab penyucian itu, pengudusan itu berlangsung atau terjadi ketika kita masih hidup. Jadi proses penyempurnaan itu, sejak kita di bumi kita mengalami yang namanya restitutio imaginis Dei, yaitu pemugaran gambar Allah. Sanctification, penyucian, ya, atau sanctificatio, itu sejak di bumi, bukan nanti setelah mati. Jadi sanctification itu sejak di bumi, waktu kita di bumi. Tapi kalau saudara-saudara kita beragama Katolik meyakini itu, saya kira tidak ada hak kita untuk menjudge dan menghakimi. Biar masing-masing memiliki keyakinan dan menjalaninya sesuai track dan alurnya. Oke, saya kira itu jawaban yang paling bijak. Teruskan. Ya. Ada belum selesai. Terus. Di dalam Matius pasal 27 ayat 16-17, dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Ya. Karena mereka sudah bergumul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Di situ ada dua pribadi Yesus. Apakah berarti Yesus itu ada banyak pada saat itu? Yesus itu nama umum, Yosua, Yasa, artinya to save. Jadi nama untung misalnya, itu banyak. Iya. Selamat, Iya. banyak. Selamat Wijaya, selamat Simanjuntak, kalau ada. Ya, selamat Wiono. Ada banyak nama selamat. Jadi nama umum, ya, seperti Maria, Marta, itu juga nama umum yang dimiliki banyak orang. Tapi ada kata Yesus Barabas. Ya, Barabas artinya anak. Aba itu bapak, bar itu anak. Ya, ini. Tetapi bukan berarti, ya itu kan nama umum. Jadi tidak ada masalah. Apa masalahnya? Namanya bagus-bagus waktu itu, ya. Iya. Oke, terus. Lalu kenapa yang satu juga disebut Barabas, yang dalam Ibrani juga berarti anak bapa? Ya, terus. Ya. Apakah Roh Kudus di Perjanjian Baru itu keluar masuk seperti di zaman Perjanjian Lama? Nah, sebentar. Yang pertama tadi pertanyaannya, ya nggak ada masalah ya. Nama itu memang sudah dimiliki secara umum. Terus, apakah Roh Kudus di Perjanjian Baru itu keluar masuk seperti di zaman Perjanjian Lama? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Ini pertanyaan yang bagus. Ya,
Di perjanjian baru Roh Kudus mengubah karakter. Sehingga orang yang diubah itu memiliki sifat Roh Kudus yang sama dengan sifat Allah. Itu perbedaan. Di perjanjian lama belum ada karya Roh Kudus seperti itu. Itu aja yang penting. Oke? Oke, teruskan. Apakah ketika seseorang berbuat dosa, Roh Kudus akan pergi, lalu jika bertobat maka Roh Kudus akan masuk kembali? Apakah Roh Kudus hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya Yesus, atau ada kemungkinan yang tidak percaya Yesus bisa menerimanya? Hanya orang yang percaya Yesus yang memiliki materai Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini yang menuntun orang percaya kepada segala kebenaran yang memungkinkan orang percaya itu sempurna. Jadi Roh Kudus itu menuntun orang percaya kepada segala kebenaran yang memungkinkan orang itu sempurna. Jadi tentu hanya orang Kristen. Oleh sebab itu standar orang Kristen bukannya harus menjadi baik, tapi harus menjadi sempurna. Oke, teruskan. Pertanyaan saya yang terakhir, Pak, apakah Israel yang sekarang dan yang di Alkitab itu sama? Ya, darahnya tetap sama. Tetapi tentu pola hidupnya berbeda. Walaupun tidak beda jauh karena mereka masih memegang Taurat. Oke. Ya. Terima kasih Om, kiranya Allah Bapa menyertai Om Eras serta seluruh tim ABAM. Nah, kembali soal Israel ya. Israel itu menjadi semacam tonggak peringatan. Dan juga bisa menjadi kompas. Dan bisa menjadi jam. Ya. Apa yang terjadi atas bangsa itu memuat pesan Allah kepada dunia. Kembalinya bangsa Israel ke Palestina dan berdirinya negara Israel modern tanggal 14 Mei tahun 1948 itu sebenarnya isyarat bahwa dunia akan berakhir. Bahwa bangsa-bangsa akan mengepung Israel. Dan hari ini terjadi. Itu merupakan verifikasi pembuktian Alkitab itu benar. Oke? Saya kira di situ dulu. Next time saya akan bicara lagi. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 55 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Papua, Gereja Pentakosta. Salam Pak Pendeta Dr. Erastus bersama tim ABAM. Saya ingin bertanya Pak Pendeta, anak saya pacaran dengan laki-laki yang perokok, peminum, dan pasti tidak takut Tuhan. Saya pernah mendengar ABAM dan Pak Eras menyampaikan bahwa lebih baik tidak menikah daripada menikah dan salah pilih jodoh. Dan itulah yang saya sampaikan ke anak saya, bahwa lebih baik tidak menikah daripada menikah dengan orang yang salah. Karena itu akan masuk pada neraka dunia. Menciptakan neraka di dunia ini. Terus. Saya katakan bahwa kau sudah lihat keadaannya seperti itu, perokok dan peminum. Peminum, merokok, udah rusak pasti. Terus. Lalu kau masih nekat. Itu sama saja dengan memasukkan dirimu dalam mulut buaya. Betul. Terus. Dan dia jawab ke saya bahwa saya yang akan jalani, tidak usah atur-atur saya sudah dewasa. Iya, suatu hari dia akan menangis dan berkata, Mama benar. Ini orang-orang muda yang seperti ini banyak. Terus. Setiap saya nasihati selalu menjawab dan melawan. Saya juga nasihati jika cari pasangan itu perhatikan bibit, bebet, bobot. Karena menikah bukan modal cinta saja. Ya, ini harus diakui bahwa anak ibu tidak terdidik rohaninya. Bapak ibu dan suami gagal mempersiapkan anak untuk memiliki standar memilih jodoh. Nah, di saat kritis seperti ini, ibu hidup suci, mencari Tuhan, menjadi kekasih Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong keruwetan ibu. Sebab anak ibu yang sudah dewasa nggak bisa dibengkokkan dengan mudah. Tuhan yang bisa melakukan perkara ajaib untuk menyelamatkan anak ibu. Oke, teruskan. Mohon doanya Pak Pendeta Eras dan tim agar anak saya bisa sadar dan selubung atau kain yang menutup mata hati dan mata jasmaninya kiranya diangkat oleh Tuhan, sehingga tidak salah mengambil pasangan hidup. Iya, ibu bertanggung jawab dengan kalau ibu punya suami masih ada ini. Iya. Ibu berdoa hidup suci menjadi kekasih Tuhan. Jangan melukai Tuhan, jangan melawan Tuhan. Tuhan pun tidak akan melukai ibu. Masih ada jalan, masih ada kesempatan menyelamatkan anak ibu.
Misalnya Tuhan bikin pacarnya itu meninggal dunia, bisa. Tuhan membuka mata anak ibu, ternyata pacarnya punya perempuan lain, bisa. Dan banyak cara Tuhan pakai. Doa saja. Oke. Saya khawatir juga anak ini akan terhilang di hadapan Tuhan jika menikah dengan laki-laki ini, karena laki-lakinya tidak takut Tuhan. Jelas tidak takut tuh, peminum. Terus Pak Pendeta Eras, apa yang saya bisa lakukan untuk menghadapi anak saya ini? hidup dalam kesucian. Terus, Ya. Mohon masukannya supaya saya tidak salah ambil keputusan dalam hal ini. oke, ibu jangan cerewet lagi, jangan marah-marah. Sekarang saatnya ibu diam. Justru ketika ibu diam, itu sudah melampaui kemarahan, melampaui duka cita. Dan biar anak merasakan ya ratapan ibu, grief ibu. Betul nggak? Iya. Lamentation, ratapan ibu. Oke, Iya. oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 50 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. Ya, Shalom Pak Eras, istri saya sudah berumur sekitar 40 tahun. Rumah tangga kami sebenarnya tidak ada masalah yang besar. Masalah terbesar yang sekarang saya hadapi ini adalah perihal komunikasi dengan istri, karena dia pendengarannya sedikit bermasalah. Dari dulu kami hampir tidak bisa berkomunikasi kalau sedang berada di tempat yang ramai, seperti di mall atau di gereja. Ketika anak-anak kita masih kecil, kami juga sulit berkomunikasi, karena anak-anak sering memanggil mamanya terus. Di mobil juga susah komunikasi. Jam 19 sampai 20 waktu Indonesia Barat, malam ke atas konsentrasinya juga sudah lemah. Intinya saya susah sekali berkomunikasi dengan istri. Tapi kalau istri mau berbicara dengan saya, dimanapun dan kapanpun, saya bisa nyambung dan merespon dengan baik. Hal yang sering bikin saya frustasi adalah kalau saya mau cerita atau komunikasi ke istri. Rasanya bercerita ke orang yang tidak nyambung. Dia sering tidak kedengaran atau responnya diam tanpa ekspresi. ini masalah kesabaran, Pak. Bapak itu kurang sabar. Bapak itu kurang sabar. Bapak harus menanggapi ibu itu pasien, orang sakit. Jangan menanggapi istrimu seperti orang sehat. Saya belum membaca pertanyaan berikut ya, saya belum baca ini, saya potong dulu. Kalau itu pendengaran, kenapa nggak ke dokter? Pakai itu ada alat supaya jelas suaranya, supaya tidak menjadi masalah. Sebenarnya yang menjadi masalah itu ketidaksabaran menghadapi istri yang setengah budak, gitu ya. Oke, teruskan. Akhirnya saya kesal sendiri setiap kan? kali berkomunikasi dengan istri. Iya, itu kan, Bapak kurang sabar kan, terus. Ya. Artinya tanpa istri sadari, saya marah setiap kali saya berbicara dengan dia. Karena Bapak perlakukan dia atau anggap dia seperti orang waras, atau orang sehat, atau orang wajar. Dia nggak wajar. Terus, Padahal dia tidak bermaksud menyakiti saya. nah, terus, Walaupun kita sudah sering membahas hal ini berdua, tapi dia mengatakan jika dia tidak tahu harus bagaimana. iya Bapak, Anda ini Pak, kurang sabar. Kasihan. Dulu waktu pacaran apakah sudah budak atau belum? Kalau dari dulu budak kan Bapak udah siap punya istri budak, ya kan? Iya, sebenarnya ini nggak masalah besar. Yang jadi masalah itu Bapak kurang sabar. Oke. Istri saya juga bilang bahwa saya tidak boleh marah atau meremehkan dia di depan anak-anak. Bapak juga pasti meremehkan ibu. Kamu itu kok budak apa gitu? Itu nggak boleh. Teruskan. Ya. Mungkin karena setiap kali kedua kami berbicara dengan mamanya, saya hanya ketawa-ketawa saja mendengarkan mereka berkomunikasi namun tidak nyambung. Ketawamu itu ngeledek. Seperti orang jalannya pincang, Anda jalan cepat, dia pincang, lalu Anda ketawain dia. Sama begitu. Jadi kalau mau ngomong ya deketi kupingnya, teriak. Atau Mam jangan ngobrol di sini, ini rame di gereja atau di mall. Kita nanti di rumah aja. Kalau nekat ngobrol di situ, nanti Anda marah. Anda berkata, tapi istri ngajak ngomong dulu. Jangan. Manggut-manggut. Aku tidak tahu kamu maksudnya apa. Kalau saya ngomong kamu tidak tahu ya. Sorry ya.
sabar begitu ngadapi pasien. Terus Akhirnya anak-anak juga kelihatan malas berbicara dengan istri. kasihan. Yuk kasihan loh punya istri begini sampai anak-anak malas bicara sama mamanya. Ah, capek dah kata anak. Capek ngomong sama mama, budek. Loh, kasihan. Padahal mama ingin ngobrol sama anak kan gitu. Ya, Mereka hanya menjawab kalau ditanya. ya, Setelah bertahun-tahun, saya jarang sekali memulai pembicaraan. Lebih banyak menanggapi kalau istri mau berbicara. iya. Tapi waktu Anda begitu, Anda seperti ngeband ya, atau semacam ini kalau dalam politik negara itu embargo. Jadi tidak mau ngomong. Nah, ini menyakitkan. Coba jangan begitu. Minta hikmat Tuhan. Kasihan ya. Dia ibu dari anak-anakmu yang juga kamu telah terima. Ya. Kamu harus bilang thank you mom for your said yes when we were at a holy matrimony. You say yes and I said yes. Ngerti maksudnya? Sekarang teruskan. Terima kasih dia bilang yes jadi istrimu. Dan itu harganya berapa? Tak terhingga. Jadi bayar dengan kesabaran. Oke, teruskan. Dari semua hal ini, saya lihat arahnya tidak akan baik. Tolong Pak nasihatnya apa yang harus saya lakukan? Udah saya nasihati, dengerin dan lakukan. Oke. Ya, selanjutnya dari seorang pria usia 30 tahun belum menikah, tinggal di Semarang, Jemaat GSKI. Sekarang sedang praktek di Gereja Baptis. Ya. Oke. Shalom Pak Eras dan tim Abam, saya ingin mengajukan pertanyaan yang mungkin agak remeh, tapi cukup mengganggu hati saya. Belakangan saya membuat paper tentang kepemimpinan Gideon. Dikisahkan bahwa ketika Gideon dipanggil menjadi hakim atas Israel, dia meragukan panggilan atau pilihan Bapa Yahweh kepada dirinya, sehingga ia meminta tanda. Ia meminta tanda bukan hanya sekali, tetapi 2 kali. Dan Bapa Yahweh memberikan tanda tepat seperti yang Gideon minta. Ketika saya membaca kisah singkat itu, tiba-tiba saya merenungkan hidup saya yang biasa saja. Saya tidak seperti teman-teman saya yang sudah menjadi gembala, pelayanan sana-sini di usia muda. Tapi bukan itu tujuan saya, Pak. Saya cukup cuek dengan apa yang orang lain sudah capai dan miliki. Ya. Sementara saya beberapa tahun belakangan ini sedang berjuang dalam membentuk dan memperbaiki karakter saya. Sedikit demi sedikit ke arah baik, naik dari berkenan sampai sempurna serupa dengan Kristus. Mungkin sebagian orang menganggap kata-kata ini sebagai pelarian dari kegagalan hidup saya. Namun saya ingat nasihat Bapak bahwa boleh gagal, asalkan tetap dikenal oleh Tuhan. Saat ini saya merasa berjuang. Enggak, bukan boleh gagal, bisa gagal. Bisa gagal. Oke, terus mestinya begitu kalimat. Terus. Saat ini saya merasa berjuang seadanya. Saya tidak lagi berharap pada mujizat atau meminta bantuan Tuhan ketika menghadapi masalah. Saya hanya bertanya, Tuhan, bisakan ya ini dilewati? Pertanyaan saya adalah, apakah Tuhan akan memakai saya kelak? Saya akan dipakai untuk apa dalam pekerjaannya? Apakah hidup saya akan biasa-biasa saja seperti orang lain dengan pekerjaan, keluarga, dan rumah? Ataukah ada tujuan yang lebih khusus? Dari kisah Gideon, akhirnya saya juga meminta tanda dari Bapa. Kali ini tandanya dari saya, Pak. Secara sederhana, saya berkata kepada Bapa, Bapa, kalau Engkau berkenan memakai aku, khususnya dalam dunia pelayanan kepada umat-Mu, maka aku meminta tanda A. Namun jika tanda A itu tidak terjadi, maka aku akan mempersiapkan diriku menjadi manusia biasa saja. Meskipun demikian, aku tetap berjuang menjaga kekudusan dan kelak boleh mendidik anak-anakku untuk jauh lebih baik dari aku dalam mengasihi Tuhan. Kira-kira seperti itu Pak Eras. Apakah meminta tanda seperti itu adalah tindakan mencobai Tuhan? Apakah hal itu boleh? Saya bukan bermaksud meragukan Tuhan atau kasih-Nya, karena jadi apapun kelak, saya harus mengejar standar Tuhan yang ditetapkan bagi saya pribadi melalui seluruh pengajaran Pak Eras. Terima kasih telah berkenan menjawab kembali pertanyaan saya, Pak. Bapak Elohim Yahweh memberkati Pak Eras dan segenap tim pelayan yang dalam naungan Bapak. Maaf karena terlalu panjang dan terdengar tidak dewasa rohani, Pak Eras. Tuhan memberkati. Enggak, bagus. Pertanyaanmu polos ya.
Kepemimpinan Gideon. Saya seringkali ya, karena saya seorang akademisi, saya menemukan mahasiswa mencari judul-judul skripsi, tesis, disertasi. Terus terang kalau saya tidak mau ambil resiko memilih satu tema yang nanti akan membawa kita pada kesulitan. Saya tidak mengatakan ini kesulitan. Kebetulan saya dulu membuat disertasi judulnya Servant Leadership, jadi kepemimpinan hamba. Jadi saya memiliki buku kepemimpinan banyak sekali yang jadi bahan bacaan karena harus sekian puluh bahasa Indonesia dan sekian puluh bahasa Inggris. Oke. Dan saya juga punya buku kepemimpinan. Tapi kepemimpinan Gideon saya tidak tahu apakah kita bisa mengambil pelajaran yang cukup dari kepemimpinan Gideon untuk konteks zaman kita hari ini. Kalau bisa, puji Tuhan ya, ini amazing ya. Karena sejarah hidup Gideon tidak terlalu panjang dalam dinamika kepemimpinan. Jadi saya tidak yakin banget kalau kita bisa mengekstrak kisah Gideon lalu menemukan pelajaran rohani dari leadership Gideon. Tapi kalau ada, luar biasa ya. Oke. Saya itu tidak tahu kamu itu sedang apa ini ya. Maka tadi saya senyum. Begini, kamu sebenarnya frustasi dalam tingkat rendah, bukan frustasi dalam tingkat tinggi. Kamu merasa belum gagal total, tapi sedikit gagal. Kau merasa kamu tidak memiliki achievement atau pencapaian yang memuaskan. Kamu pun juga punya perasaan kurang percaya diri. Kamu belum sampai desperate, putus asa, tapi sedang ke arah itu. Mestinya kamu tidak perlu berpikir demikian. Sampai kamu minta tanda-tanda untuk apa itu. Tapi satu pihak kamu mengatakan, walaupun tidak kesampaian, aku tetap hidup suci. Kamu itu mau minta apa sih? Ini yang saya tanyakan kepadamu, nak. Yang saya mau nasihatkan kepadamu adalah, kamu studi dulu sampai baik. Kamu maksimalkan semua potensi. Tuhan punya rencana yang indah dan besar untuk hidupmu. Tuhan tidak ingin menjadikan kamu itu KW1, KW2, atau bahkan premium. Tuhan mau jadikan kamu itu original. Ya, kamu mau dijadikan asli. Bukan KW1, KW2, atau bahkan premium. Kamu itu asli. Dan Allah punya rencana yang besar untuk kamu, yang kamu akan bisa alami, dan itu luar biasa. Jangan berpikir macam-macam. Ikut doa pagi, studi baik-baik, maksimalkan semua potensimu, entah main gitar, entah apa. Nanti kamu akan menemukan rencana Allah. Kamu sudah setengah putus asa nih dari pernyataan ini. Usiamu 30 tahun, mungkin juga kamu belum menikah ya. Iya, belum jelas juga siapa jodohmu. Nah, ini juga membuat kamu setengah putus asa. Janganlah. Kamu akan dijadikan Tuhan luar biasa. Ikut doa pagi, ikuti apa yang saya khotbahkan, kamu akan dibuat Tuhan luar biasa. Amin. Jawab dong amin ya. Amin. Oke. Saya kira cukup di episode ini. Sampai di episode yang akan datang. Tuhan berkati.